Jadi monggo. Nah ini ada pertanyaan ini monggo. Mas Nawi coba nanti tolong videonya di on cam ya supaya kita bisa silaturahmi. Tolong Mas Nawi. Monggo silakan mau bertanya ke Mas Dian. Monggo silakan. Oke, Rahayu, Bapak Tony. Ye, Rahayu, Rahayu. Selamat terima kasih Pak Dian ya, Pak Ki Triyono Bimo. Ini saya sering diskusi sama Pak Tri nih, Bapak. Ya mungkin eh, Ye. izin menanyakan ya. Saya tadi udah nulis di chat group untuk apakah meteorit itu bisa berdampak ya bagi lingkungan orang, baik itu secara gak langsung disentuh maupun disentuh. Itu. Karena kan kita nggak tahu ya gelombang elektromagnetik dari benda-benda luar angkasa itu memiliki apakah berdampak baik atau buruk seperti itu ya Pak Dian ya. Terus yang kedua, bahan-bahan meteorit itu kalau sudah ditempa itu eh, secara rabaan itu halus atau kasar atau seperti apa? Karena eh, banyak muncul di ini ya di luar sana itu kalau meteorit itu rabaannya kasar, kalau nikel halus. Kalau mungkin ada yang beranggapan meteorit itu halus, begitu. Tapi saya juga belum tahu seperti itu ya. Karena Pak Dian udah eksperimen ya, udah menempa dengan bahan meteorit, mungkin bisa secara fakta itu bisa menyampaikan gitu. Mungkin itu dari saya, eh, Pak Dian, Bapak Tony, matur sembah nuwun. Ye, monggo Mas Dian. Jadi pertama soal itu ya dampak buruknya mungkin radiasi segala macam. Mungkin ketika meteor itu jatuh atau meteorit itu baru ada di bumi mungkin ada ya, ada yang namanya radiasinya. Tapi rata-rata meteorit atau iron meteorit yang sekarang udah dipanen atau udah diambil dan diperjualbelikan itu kan udah jatuhnya udah lama gitu. Udah ada yang ratusan tahun, ada bahkan mungkin yang ribuan tahun setelah itu ditemukan. Nah, saya kira itu juga dampak secara radiasi yang secara langsung itu mungkin juga sudah tidak begitu ada. Seperti Hiroshima Nagasaki kan pas dibom awal-awal pasti ada radiasinya masih banyak yang kalau orang mendekat itu bahaya, tapi lama-lama kan seiring waktu itu juga hilang gitu. Nah, mungkin hanya ada meninggalkan potensi kayak elektromagnetik dan lain sebagainya yang kalau dideteksi saya yakin pasti masih ada gitu. Yang itu nanti terkait dengan Mas Tony tadi itu, isoteri secara ilmiah tadi dari apa namanya dari mungkin getarannya elektromagnetiknya mungkin ada juga. Apalagi kan dia ini alloy ya, campuran berbagai logam yang jika kalau dikomparasikan dengan hanya nikel 100% tentu saja akan beda gitu. Saya yakin akan beda. Misal kalau dites gitu segala macam ya nikel saja yang hanya satu nikel kan sebenarnya juga tidak langsung nikel 100%, tapi itu kan dari biji yang dipisah segala macam itu. Yang sekarang tuh lagi di daerah Luwuk. Kalau dulu Luwuk itu kan besinya terkenal untuk membuat senjata. Sekarang ini masa depan Indonesia juga ke depan juga akan nikel karena untuk baterai listrik, mobil listrik. Jadi sekarang di Luwuk sana itu udah mulai dipatok sama perusahaan-perusahaan yang mau bikin EV baterai. Jadi ini menarik ini Nusantara. Dulu juga terkenal dengan nikel untuk senjata, untuk besi Luwuk segala macam dan ini diduga kalau di zaman Majapahit dulu pamor-pamor itu berasal dari besi luwuk itu yang nikelnya gitu. Jadi besi luwuk itu menarik karena besinya juga mengandung nikel-nikel. Makanya nanti jadi cepet-cepet dan lain sebagainya itu. Itu bagi yang tidak percaya bahwa narasi Bopo Angkoso itu sejak dulu itu dia lebih ke sini. Jadi eh, kelompok ini percaya bahwa narasi Bopo Angkoso itu baru ada setelah Prambanan itu. Tapi ada juga yang percaya itu sejak sejak dulu ada gitu. Itu nanti gajiannya sendiri. Tapi kalau masalah ini kebetulan ini iron meteoritnya ya. Menurut saya sih nggak menimbulkan dampak apa-apa gitu. Ini iron meteorit. Saya juga punya nikel murni gitu. Kalau kita lihat bentuknya emang beda banget. Kalau dia kan alloy, campur banyak, ada kobalt, ada besinya. Warnanya keabu-abuan dan ada pattern tadi, Whitman-Staten pattern. Kalau nikel ya dia putih banget itu. Makanya ketika jadi pamor pun dia putih, cenderung putih. Sementara yang meteorit itu keabu-abuan dan tidak monoton atau heterogen. Jadi kalau pamor 100% nikel itu pamornya cenderung homogen. Jadi warnanya putih gitu, cuman nanti pola-pola pamornya aja. Tapi kalau dari meteorit itu biasanya pamornya lebih cenderung heterogen. Nah, dampaknya saya kira nggak ada, Mas. Jadi belum pernah ada juga laporan orang yang kena sesuatu karena
memegang-megang iron meteorit. Bahkan sekarang tuh kalau di komunitas meteor tuh udah jadi benda koleksi gitu. Misal ada yang dibentuk safe kayak gini lalu dipajang, ada yang dibentuk pendan tadi, lalu ada yang dibentuk jadi cincin, ada yang dibentuk jadi patung dan lain sebagainya gitu. Itu harganya bisa 3-5 kali lipat dari bongkahan-bongkahannya karena kan sudah ada proses pengukirannya. Lalu kemudian kalau rabaan ya, ini kebetulan kerisnya. Jadi kalau saya raba sih kayaknya ya terasa, teksturnya terasa tapi tidak kasar atau tidak tajam. Menurut saya karena keris ini sama empunya tidak dikamal. Jadi antara besi dan meteoritnya ini ya mulus gitu. Saya lebih suka keris itu ketika finishing tidak dikamal yang kemudian membuat kayak ada pori-pori kayak keris tua gitu. Saya lebih suka yang model kayak kelihatan baru itu kayak gini gitu. Nah, kalau kayak gini tuh diraba ya halus. Cuman memang pas di bagian pamornya ini kalau menurut saya tetap ada kayak kerasa gitu. Tetap kerasa tapi tidak tajam seperti keris tua misal yang ketika dia korosi besinya kan nikelnya tidak ikut korosi. Nah, itu yang jadi tajam itu kalau diraba. Nah, kalau ini menurut saya enggak. Menurut saya biasa aja gitu. Ini semoga menjawab ya Mas ya. Tadi Mas yang bertanya. Kalau belum mungkin bisa ditanyakanlah kembali. Terima kasih Pak Dian. Monggo itu ada Mas Kisatriono. Silakan Mas. Jadi Romo, Mas Dian ya. Saya mau tanya ke Mas Dian untuk perihal dari warna. Kalau nikel kan umumnya, benarkah itu umumnya warnanya agak putih ngekrom ya, kayak knalpot kayak gitu. Terus untuk yang meteorit itu umumnya kan agak ngedop atau nikel-nikel sepuh itu kan agak ngedop. Itu benar apa enggak? Itu pertanyaan pertama. Terus kedua, saya pernah mengganti gonjo saya karena gonjonya udah nggak utuh dengan minta bahan iron meteorit dan hasilnya menurut saya sih nggak seperti keris baru yang saya punya. Ini warnanya emang agak ngedop. Ini kalau bilahnya emang bilah sepuh, cuman saya ganti gonjonya. Dan ini beda dengan keris baru saya yang berbahan mungkin pamornya yang nikel ya Romo ya. Jadi emang cenderung mengkilap ya itunya putihnya itu mengkilap. Nah itu terus saya juga punya pendapat mungkin kalau nanti pendapat saya kurang benar mohon diluruskan baik Romo Tony ataupun Mas Dian. Dulu saya itu waktu zaman kecil waktu Simba saya lagi ngelolos keris selalu tidak boleh mendekat. Terus saya mendapat satu mendapat satu pencerahan dari salah satu sesepuh Saneji juga katanya katanya meteorit itu emang memiliki radiasi untuk pencegahan penuaan. Misalnya bocah kecil yang sering memegang keris berbahan meteor itu katanya untuk pertumbuhannya kurang. Tapi kalau kita yang udah dewasa memegang keris meteor itu tuh katanya tidak cepat tua. Nah, itu monggo. Saya mohon pencerahan dari Romo dan Mas Dian. Matur sembah nuwun. Itu. Oke Mas, saya coba jawab yang soal beda nikel dan meteorit dari segi Warna. penampakan gitu. Nah, tadi kan juga ada yang slide yang saya share tadi kan jelas beda ya. Karena ya tadi itu, ini nikel 100%. 100% nikel, warnanya jelas putih. Nah, sementara Ya. kalau meteorit itu, iron meteorit itu kan dia alloy. Alloy itu artinya percampuran dari berbagai macam unsur logam tadi itu. Ada Fe-nya atau besinya, ada nikelnya sedikit, bahkan cenderung lebih sedikit. Lalu ada kobaltnya dan lain-lain sebagainya itu. Nah, itu membuat dia memang agak keabu-abuan gitu. Nah, memang ketika kita tempa itu cenderung abu-abu, apalagi kalau lampu itu sangat abu-abu menurut saya dibanding kalau aletai tadi agak sedikit lebih terang gitu. Lalu kemudian memang dibanding dengan nikel yang 100% tentu nikelnya lebih putih karena 100% kan tadi kan dan lebih banyak dipakai. Nah, itu kemudian memang jadi kelihatan beda gitu. Nah, kemudian balik lagi tadi ya benar kan Mas juga membuktikan sendiri kan ketika ditempa yang meteorit jadi lebih abu-abu tadi itu. Lalu kemudian memang ya tergantung jadi pas kita dapat misal kita pakai bongkahan itu kemudian berapa persen nikelnya itu juga mempengaruhi juga putih tidaknya. Tapi karena dalam satu bongkahnya tadi itu bercampur tadi dan nikelnya itu minoritas,
ya warnanya memang cenderung tidak putih ngejreng dibanding misal bongkahan yang sama tapi dia 100% nikel gitu. Lalu kalau masalah lalu itu kemudian juga itu ya membuat menurut saya lebih bisa menikmati keindahan yang tidak homogen itu daripada yang misal pamornya full nikel 100%. Saya kan juga punya beberapa gitu. Itu lebih menurut saya lebih homogen, sementara kalau dari pamor meteor itu lebih heterogen tuh jadi lebih apa ya kayak ada gradasinya gitu. Kalau kita lihat sendiri lebih dekat tuh kelihatan bagus gitu menurut saya dibanding kalau di foto mah agak susah. Kadang-kadang agak kayak susah mencari perbedaan. Tapi kalau dari slide saya tadi itu yang saya paparkan kan langsung kelihatan bedanya. Campo saya dan meteorit yang lebih putih gitu. Dari sini juga kelihatan, misal kalau ternyata ditempa atau tidak, ditukar atau tidak, itu kemudian akan kelihatan itu dengan nikel itu, karena perbedaan karakteristik tadi. Nah, tapi kalau masalah yang tadi ini, yang radiasinya itu saya nggak bisa menjawab, nggak berani menjawab. Cuman saya itu dulu pernah pas jadi wartawan di Ristek itu kan pernah ngepost di Batan ya. Batan itu atom lah ya, tenaga atom atau nuklir, yang sekarang ngurusin nuklir di Indonesia itu, sama kepalanya waktu itu kita diskusi soal radiasi. Kalau masalah radiasi itu ternyata kita ini hidup dikelilingi radiasi. Misal kita di depan komputer saya ini udah ada radiasi sekian itu. Kalau ada alatnya itu keluar tuh, TV. Kita ngeliat TV itu ada radiasinya. Handphone kita itu juga kena radiasi. Jadi ada itu sebenarnya. Tidak kasat mata memang. Nah, nanti apakah radiasi dari meteorit ini sama nikel bedanya apa? Dengan TV, dengan handphone kita bedanya apa? Itu ya butuh penelitian tersendiri saya kira, tapi saya yakin pasti ada dan pasti beda-beda gitu. Nah itu mungkin nanti yang bisa, ya itu yang mungkin sama mbah-mbah kita disebut dayanya, isoterinya, dan lain sebagainya. Yang adanya, katanya kan kalau ngelolos keris terus di kesampingin dulu itu kan untuk menghindari radiasinya gitu katanya begitu kan, itu ya mungkin ilmu-ilmu yang dulu ya. Tapi ini saya kira menurut saya yang suka akademis itu ini adalah lahan penelitian nih untuk teman-teman yang mungkin akademisi di bidang keris, pengen meneliti keris itu banyak itu. Misal meneliti beda elektromagnetik getarannya. Kayak kemarin di KCB mungkin bisa dilihat di YouTube-nya yang lalu itu yang Pak Ima Ismaya itu menarik itu. Jadi mengupas esoteri secara ilmiah itu mungkin teman-teman yang belum nonton itu ditonton. Menurut saya itu menarik itu. Seperti juga di filsafat, dulu saya bikin skripsi salah satunya adalah kan soal paradigma holistik yang ngalahin menggantikan paradigma barat. Sekarang kan paradigma barat itu adalah Cartesian dan Newtonian. Jadi dari Rene Descartes dan Newton itu kan yang sangat mekanis gitu. Sementara paradigma baru sekarang itu lebih holistik. Itu malah ngambilnya dari spiritualitas timur gitu. Nah, salah satu yang menarik itu soal placebo effect. Jadi itu juga nanti itu bisa tuh kalau kalau misal untuk mengilmiahkan misal esoteri gitu. Contohnya begini. Dulu ada orang pakai gelang namanya power balance. Itu dipakai semua atlet David Beckham segala macam gitu. Dengan apa ya? Dengan tuah dalam tanda kutip bahwa yang memakai gelang ini kalau lari jadi lebih kencang, kalau main bola jadi lebih imbang, skillnya nambah. Dan itu banyak orang yang memakai gelang itu tiba-tiba memang merasakan itu gitu. Karena apa? Karena percaya ada tuah itu di gelang itu karena di boosting dengan atlet-atlet tadi itu. Belakangan diteliti ternyata gelang itu tidak memberikan efek apa-apa itu. Maksudnya secara fisik gelang itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya gelang itu membooster diri kita untuk mengeluarkan potensi kita dengan percaya tadi. Nah, dari situ saya kadang-kadang berpikir, apakah keris ini tuh sama gitu. Jadi misal dulu orang pengen jadi berani gitu. Kemudian dikasih keris dengan pamor yang dipercaya mempunyai tuah membuat orang lebih berani. Tapi sebenarnya dirinya sendiri yang membuat lebih berani. Tapi dengan booster keris yang seperti power balance tadi. Nah ini kan sebenarnya bisa nih di ilmiah. Dan nanti studinya bisa di psikologi dan lain sebagainya itu. Saya kira lebih ke situ Mas. Jadi mungkin nanti Pak Tony akan menambahkan yang soal itu ya. Tapi kalau soal teknis benar. Jadi memang karena dari komposisinya saja beda. Tentu saja setelah menjadi pamor ya rona warnanya tentu saja berbeda. Dan ini mungkin juga bisa untuk teman-teman. Nah sekarang orang kadang-kadang jual keris nggak tahu riwayatnya udah main. Ini pemirsa meteorit, ini sekongendi, ada kayak gitu. Ya. Oke, ya, makasih Mas Ya, Dia. Mas Satriono. Ini ada Mas Adi Deswijaya. Mas Adi, monggo Mas, silakan Mas. Di on cam ya Mas ya. Sugeng dalu Pak Tony. Selamat malam Sugeng dalu. semuanya. Saya mau bertanya, mungkin mohon maaf tadi saya sambi, jadi kalau tadi ada pertanyaan yang sama dengan saya mohon maaf.
Yang pertama, di rumahnya Pak D itu di dalam almari ada keris. Ya nggak sering ya. Tiap malam apa gitu berbunyi gludak di dalam almari. Apakah itu mengandung meteor sehingga bisa mungkin ada daya tarik menarik sehingga bunyi gludak. Kemudian yang kedua, teman saya itu sudah menikah lama sampai sekarang belum punya keturunan. Katanya di kamarnya eh, tersimpan keris-keris. Apakah itu juga mempengaruhi, mungkin meteornya mengandung meteor mempengaruhi sehingga tidak tidak mempunyai keturunan atau bagaimana? Demikian yang saya tanyakan. Terima kasih. Monggo Mas Dian. Wah, kalau soal itu saya kira saya nggak bisa Ya, menjawab itu ya, karena ye. belum pernah menemukan penelitian atau bacaan yang dampak meteor terhadap tadi itu apa kerisnya kemudian jadi gludak-gludak. Saya kira juga belum pernah ada ya. Mungkin waktu itu kalau keris yang bergerak-gerak itu sering atau geludakan itu sering dibahas. Kalau yang percaya ya karena itu ada yang geludakin gitu. Kayak nggak percaya itu misal kayak siapa itu Empu Basuki ya itu bilang karena keris itu kan dikasih minyak wangi itu menarik tikus katanya. Jadi itu mungkin tikusnya yang geludakan segala macam itu pernah gitu. Jadi Oh, tergantung gitu. kita percaya yang mana gitu. Karena itu tadi gitu. Kita kalau ngomongin esoteri lima orang itu biasanya beda-beda gitu pendapatnya terhadap misal fenomena yang sama gitu. Tapi kalau saya di sini kan lebih bahas tentang yang aspek teknis dan tadi itu estetis misal itu saya kira akan lebih gampang persamaannya. Misal dengan Mas tadi kita bahas soal ronanya gitu kan samanya nih. Kalau yang pertanyaan lain itu mungkin Mas Tony bisa mendambahkan ini. Ye. Ini kepercayaan itu Mas. Jadi gini Mas Adi Deswijaya ya. Kita mau nggak mau memang sering mengalami hal-hal yang eh, gaib yang kita susah untuk menerjemahkannya ya. Tetapi ada satu pengalaman saya ya. Waktu itu saya punya pembeli yang bagus ya. Nah, ada seorang dari keraton yang memang orang orang eh, hebat, ya, orang punya kesaktian ya. Itu kebetulan dia menitipkan barang itu ke saya, itu keris pajang ya, keris tangguh pajang. Nah, dia bilang tolong dijualkan, dimasukkan ke bos yang saya sering uh, beli punya saya, yaitu ke bos itu. Nah, waktu itu dia serahkan ke saya hari Selasa. Terus kemudian saya tinggal di rumah, kemudian hari Rebo itu saya ada tugas untuk ke Surabaya. Jadi keris itu tinggal di rumah saya belum sempat bawa ke tempat bos. Ya. Nah, malam Jumat itu pintu jendela itu gludak-gludak, buka nutup. Nah, kemudian istri saya dan anak saya ada rasa ketakutan, telepon ke saya gitu. Nah, kemudian saya pikir, oh ya deh dinyalain hio lah, nyalain dupa ya kan. Nah, setelah itu sudah lerem, ya hilang. Nah, ini dalam perasaan saya, kemungkinan keris ini sudah diisi. Dia mengharapkan malam Jumat itu ada sesuatu misteri yang dialami oleh si calon pembeli gitu. Kayaknya sih begitu. Nah, ketika sudah pulang ke Jakarta saya bertanya, "Piye, ini kok kemarin aku belum sempat nyerahin ke bos gitu. Tapi kok ada kejadian gini di rumah saya itu." Nah, dia ketawa, dia ngomong memang itu saya isi. Nah, jadi memang bisa, itu bisa ya. Ini dan itu mengalami. Tetapi kalau kita suruh menerjemahkan geludakan itu apa dan sebagainya, itu kita nggak bisa. Apalagi juga sekarang ini kan pandangan kita kan lebih ke arah yang sifatnya scientific ya. Seperti Mas Dian tadi juga. Oh, pamor meteor itu dibedakan misalnya Kampo dengan Aleta ya. Itu
itu begini misalnya. Oh, ininya begini. Kemudian juga keris ya. Keris itu untuk mengerti ini meteor atau bukan itu juga sulit. Terutama kalau sudah kita ketemu keris-keris Pakubuwono ya. Keris-keris Pakubuwono itu kalau yang matanya tidak pernah mengalami, melihat betul-betul, itu juga nggak bisa menyatakan bahwa ini keris dari meteor atau bukan. Gitu. Karena waktu itu juga sudah banyak silver nickel. Ya. Silver nickel itu nikelnya tidak 100%. Nikelnya hanya sekian persen. Ya. Silvernya yang banyak. Nah, ini. Jadi kalau saya dulu pernah berbicara bincang-bincang dengan Empu Jeno, ya, itu dia bilang ya, coba amati di apa matahari, di sinar matahari amati. Itu kalau orang Jawa bilang itu ada sulak. Sulak itu apa ya Mas? Semburat apa ya? Itu Empu Jeno tuh ngomong, amatono, engko ono sulak kuning. Engko nek wis kuning iki berubah jadi sulak pink jingga. Nah, itu di matahari katanya begitu. Nah, saya juga Sorot, mencoba. Sulak itu apa? bersorot Aura. berkilau. Aura, iya, Nggih. aura. Semburat ya, kados aura. Nah itu. Itu Empu Jeno tuh ngasih tahu begitu. Kalau meteor ya, meteor dari bahan meteor, walaupun sudah nikelnya aja yang nempel di situ ya, di apa namanya, di keris, itu kalau diamati di matahari, itu ada sulak kuning yang nanti akan berubah jadi sulak pink, sulak jingga. Nah, lah rupanya itu baru saya tahu. Dulu mbah-mbah saya itu kalau ngamati keris selalu di matahari. Tuh. Mbah-mbah saya itu dapat keris waktu itu kan di Solo tuh ada yang namanya PT Bangjo itu kan kerisnya apik-apik tuh. Nah itu konsone mbah saya itu. Nah itu kalau ngelihat keris diangkat gitu selalu dimatiin di matahari. Matiin, diguling-guling gitu. Nah, tapi ini juga ada satu kebiasaan yang lucu, Mas Dian. Ada beberapa orang yang menganggap, oh itu dayanya apik, makanya banyak keris yang dijemur. Zaman dulu itu banyak keris teman-teman saya sendiri itu keris dijemur, tang-tang, wah itu dadine apik, anune dayane gitu. Itu juga ada. Jadi sebetulnya saya kira betul omongannya Mas Jeno, Empu Jeno, waktu dulu kalau saya manggil Mas Jeno itu ada sulak semburat apa-apa ya. Itu sulak kuning ke jingga-jinggaan. Itu keris-keris yang ada pamor perambanannya. Itu menurut Mas Jeno. Kemudian tadi ada pertanyaan dari siapa tadi mengenai meteor itu radiasi ya. Kalau radiasi sih betul keterangan dari Mas Dian itu betul. Jadi meteor itu sendiri sebetulnya kayak Campo itu kan abad 16 itu. Tahun 1657 kalau nggak salah jatuh di Argentina dan berserakan banyak sehingga dijual sampai sekarang masih ada. Itu masih ketemu gitu kalau ini. Itu sudah abad 16. Nantan itu juga abad 16. Kemudian Sikot Island sama ya. Gibeon itu juga abad 16. Jadi kayaknya sih kalau radiasi itu sudah ini ya, sudah adem mungkin kalau istilahnya api itu sudah adem gitu. Tetapi kalau daya-daya yang lainnya, nah ini mesti perlu diteliti. Perlu diliti karena begini. Saya pernah punya kalung meteor yaitu meteornya itu Gibeon mereknya anunya. Gibeon kecil gitu. Nah, ketika ada sepupu saya dari Australia datang bersama anaknya yang masih muda umur 17 tahun, itu saya kasih kalung itu anaknya. Saya kasih kalung itu. Dia itu ini ya saya cuma sok jadi dukun sebetulnya Mas Dian. Dia itu sering seperti neratap itu loh, apa seperti orang yang tiba-tiba seperti kayak orang shock gitu, kayak ketakutan apa gitu. Nanti sehat lagi. Kayak ayan lah istilahnya gitu. Nah itu saya kasih kalung itu. Coba lah aku nggak ngerti ya ini. Coba kalung ini kamu bawa. Kamu pakai
supaya siapa tahu ya kesehatanmu bagus. Nah, kebetulan benar gitu. Sampai sekarang dia masih pakai. Sekarang udah punya anak, sudah kawin ya, itu nggak pernah mengalami semacam shock gemeter-gemeter, itu nggak pernah. Nah, ya itu kalau masih dipakai, makanya saya juga mikir apakah itu juga betul dari karena meteor. Kemudian kembali lagi kepada Tutankhamun ya, yang ditemukan pada tahun 1925 ya. 1925 itu ditemukan oleh Howard Carter ya. Nah, ini kan sebetulnya kan peninggalan lama juga yang ditaruh di dadanya ini. Mumi ya, mumi yang ada. Lah, apakah dari dulu juga sudah dipercaya gitu loh. Meteor itu memiliki satu kekuatan yang sifatnya gaib. Itu saya kira kita masih teka-teki untuk mendeteksi itu. Saya kira lebih bagus seperti Mas Dian mempraktekkan apakah ini jadinya begini, Campo del Cielo begini, ini begini, dan kemudian juga siapa tahu nanti memiliki teknik-teknik yang lebih bagus lagi. Yang jelas untuk saat ini pamor dari bahan meteor tidak pernah bisa dijadikan pamor miring. Misalnya bikin ronggen deru itu susah. Karena itu akan membutuhkan bahan yang banyak. Yang pertama itu, yang kedua kecuali Madura itu belum tahu mereka cara menempanya. Cara menempanya belum pada tahu. Kalau di Madura itu sangat irit ya. 100 gram itu kadang-kadang 2 kodokan gitu. Jadi tidak pakai conrong. Jadi pakai api las ya. Ini kalau saya waktu praktek ya. Kerikil sebesar jempol itu pakai api las sampai merah gitu. Sampai merah dipukul gepeng. Dipukul gepeng. Itu terdiri dari banyak gepeng itu dipatri Mas Dian, dipatri jadi lempengan utuh. Setelah itu baru menjadi lapisan pamor, dikasih besi hitam, diulet terus. Nah, salah satu yang pernah saya praktekkan pamor miring itu ada yaitu di tangan seorang di Gresik sono. Itu bisa, tapi pamor miringnya sedikit. Ya, itu bisa. Nah, itu tekniknya irit sebetulnya. Jadi saya kalau bikin Brojoguno aja itu juga kadang-kadang 1 on ya, 100 gram itu kadang-kadang ada 2 kodokan yang bisa kita pakai gitu. Nah itu karena mereka udah tahu Haji Durabi udah meninggal ya. Waktu itu saya lihat memang apa ya idenya itu. Jadi menggunakan api dari las ya, dari las. Jadi kerikil itu merah itu digepengin dulu. Nah, coba nanti kita, ini saya terbuka supaya dicoba juga gitu loh. Siapa tahu semakin ada kemajuan. Saya kira gitu dari saya. Monggo ini ada pertanyaan dari Mas Agung nih. Mas Agung, monggo Mas Agung di on cam ya. Sugeng Dalu, salam budaya, Rahayu. Rahayu. Tertarik sekali dengan yang terakhir Bapak, dari Bapak Tony sama Mas Dian. Selamat bertemu. Mungkin saya lebih mengarah ke eksoterisnya, gitu. Kalau esoteris kan memang dari salah satunya adalah dari bahan, mungkin dari meteoritnya atau mungkin dari besinya, gitu, gitu. Terkait juga mungkin dengan bentuknya, mungkin ada ganan dan sebagainya. Jadi memang kalau esoteris kompleks. Tapi kalau untuk esoteris kompleks, tapi kalau untuk eksoteris terkait dengan meteorit ini sendiri, begini Bapak yang saya tanyakan sama dengan Mas Dian juga dengan Bapak Tony. Saya kemarin memang yang seperti saya sampaikan pesan pusaka dengan bahan salah satunya bahan iron meteorit ke empu yang di Madura. Tadi dibilang memang kalau di Madura diirit. Memang saya baru ngasih, saya kasih 200 graman, 200 gram. Nanti ditambah dengan nikel. Pamornya diusahakan ada pamor miring begitu.
Sehingga yang perlu saya tanyakan, apakah terkait dengan cara dicontoh atau dicontoh tadi dengan yang barusan Bapak Tony sampaikan, apakah ada perbedaan terkait dengan bentuknya nanti apabila sudah di sebuah pusaka? Apakah dia terkesan pandes kah, atau mungkin ngapas atau ngapuk gitu, atau mungkin seperti berlemak gitu, tidak pandes. Bahkan bisa jadi apakah itu nanti ngawat atau tidak. Sayang sekali empu hanya Bapak Subandi ya, yang hadir di sini. Seandainya di grup WhatsApp itu kan banyak empu-empu itu, termasuk juga Mas Jamil. Sayang sekali nggak bisa ikut sehingga tidak bisa menjelaskan bagaimana metodologinya supaya pamor yang ada di dalam sebuah pusaka itu bisa pandes gitu. Maksud saya seperti itu, dengan bahan yang tidak sampai dengan 300 gram. Kemudian tampilannya apakah sama juga apabila dicampur dengan bahan lain? Tidak murni nikel atau tidak murni iron meteorit saja. Tadi dikatakan Mas Dian tadi ada kobalt dan sebagainya. Itu saya coba kemarin yang seperti ada di, saya share juga di IG saya, itu saya beri lembaran titanium murni. Memang dari awal untuk titanium tidak akan bisa mudah ditempa dan menyatu dengan yang lainnya, katanya seperti itu, sehingga harus di blender atau dipotong kecil-kecil dan di blender, dan kemudian baru dicampur dengan pamor dan dicampur lagi dengan besi pengikat dalam satuan pamornya. Apakah, yang perlu saya tanyakan lagi, apakah itu berpengaruh nantinya ketika menjadi estetika dari sebuah bentukan gambar atau pamor yang muncul dalam sebuah pusaka? Mungkin begitu saja. Salam budaya, matur nuwun, rahayu. Oke, Mas. Saya coba menjawab ya. Kalau di eksperimen saya juga tanya dokter Karta itu juga banyak menempa meteor dengan sistem contong itu memang kalau 200 gram tadi itu jadinya kayak yang tadi saya itu, jadi nggak bisa kebak itu. Nah, kalau yang Mas Tony tadi itu mungkin nanti juga ada metode mungkin berbeda, dan nanti Mas Ditapih, Tony mungkin ya, ditapih namanya lainnya ya. ya, mungkin nanti itu Mas Tony punya pengalaman yang berbeda, nanti bisa sharing. Tapi kalau yang model yang seperti saya tadi itu hasilnya begitu, dan ini match dengan eksperimen dokter Karta misal yang punya bersalin sendiri dan dia nempa kampo itu kan, itu rata-rata memang di atas 300 gram. Dan beliau kan juga bikinnya yang kebak-kebak gitu kan. Nah, itu memang habisnya banyak segitu. Nah, nanti kalau yang lain silahkan mungkin kalau ada punya pengalaman berbeda. Nah, soal ini tadi ada yang nanya di chat ini, apakah batu Satam itu termasuk ini meteorit atau bukan? Eh, Mungkin masuk meteorit, tapi saya belum tahu ya Satam itu apakah meteorit atau meteor yang jatuh atau bukan. Kalaupun iya, kalau batunya saya pernah lihat bentuknya itu batu. Jadi mungkin kalau meteorit pun meteorit yang berbentuk batu, dan itu tidak bisa dijadikan pamor. Karena yang bisa dijadikan pamor itu adalah iron meteorit. Jadi meteorit yang bentuknya logam. Nah, ada juga yang percampuran keduanya itu palesit seperti ini nih. Ini adalah punya saya ini logam tapi di tengahnya mengandung mengandung batuan-batuan gitu. Ini juga ambiar kalau ditempa sayang. Ini bagusnya dikoleksi, jadi apa namanya, dijadiin batu koleksi ini yang palasit ini, karena kalaupun ditempa yang batuan-batuannya ini hilang gitu. Nah, buat apa gitu kan? Ya mending kita langsung pakai yang iron meteorit, menjawab yang nanya di chat nih. Saya bacain juga soalnya beberapa ini. Nah, kemudian tadi itu ada yang kelewat. Lalu bagaimana Rona, kok ada yang nikel bukan meteorit tapi begitu jadi pamor, Rona warnanya juga keabu-abuan itu. Saya ada keris itu dibikin Mas Krisna. Itu mirip meteor itu, apa namanya, pamornya. Setelah saya tanya beliau ternyata remposan dari tombak tua. Nah, kenapa remposan-remposan itu kalau dijadiin pamor juga kadang-kadang ronanya mirip meteorit? Karena kan remposan itu kan mengandung nikel dan ada besinya kan. Misal keris dirempos itu kan besinya ikut kerempos sama nikel. Jadi nikelnya tidak 100% nikel yang kemudian menjadi Heterogen ya. tadi. Nah, ini Heterogen. kemudian
membuat warnanya juga ronanya juga tidak putih cetar tadi itu. Jadi mirip-mirip. Ini makanya juga banyak yang kemudian pakai metode ini, jadi membuat keris atau tombak dengan bahan remposan itu juga ronanya kemudian menjadi tidak homogen gitu, atau heterogen itu juga menarik itu. Makanya banyak ini juga pro kontra, ada yang tidak setuju dengan rempos karena merusak pusaka segala macam. Terus saya kembalikan lagi itu. Tapi dalam eksperimen itu saya temukan juga, jadi dari pamornya dari ngerempos itu juga hasilnya agak abu-abu dan tidak homogen gitu. Mungkin yang lain Mas Tony akan menambahkan. Iya, Mas Dian, betul itu Mas. Jadi kalau satam ya, batu satam itu termasuknya gelas meteorit ya. Gelas meteorit dia banyak jatuh di Katulistiwa, di Indonesia ini paling banyak, dan kebanyakan jatuhnya di air ya. Jadi kalau batu prongkol gitu sering ada lubang-lubang bulat-bulat gitu, kayak ada pori-pori gitu. Nah, itu batu satam ya. Itu kalau di luar Jawa itu disebut buntet kalulut. Itu gelas meteorit itu. Jadi bukan iron meteorit. Itu tidak bisa untuk dibuat keris itu. Itu gelas meteorit ya. Gelas meteorit macam-macam. Ada batu satam, ada macam-macam ya. Itu sifatnya kaca, tidak bisa untuk iron meteorit. Kemudian juga tadi Mas Agung tadi titanium ya. Saya pernah mencoba dengan titanium juga, tetapi saya tidak yakin apakah itu titanium juga. Saya nggak ngerti karena saya ngambil dari handle koper, handle ecolak, ya handle tas yang nggak kepake, saya ambil, saya suruh tempa. Kalau menurut banyak orang ini titanium gitu ya, katakanlah begitu. Itu biasanya kalau titanium itu ngejling sekali, putih, kinclong kayak krom ya, kayak di krom. Itu biasanya titanium begitu. Saya pernah bikin nogo topo ya, itu ada di Shinsei Andi ya. Itu jadinya ngejling itu. Jadi saya sampai bingung nih bagaimana ngedrop kene gitu. Jadi elek soalnya ngecling itu titanium itu. Jadi memang yang paling bagus itu memang saya bilang nikel yang heterogen. Nah, nikel heterogen itu ya memang dari pamor dari meteor, itu nggak salah kalau menurut saya gitu. Kemudian kalau dari remposan tadi itu saya juga tidak menganjurkan ya, karena dari remposan itu juga sebetulnya kita tidak terlalu memiliki satu kekasan ya, dan kemudian juga kemungkinan juga doa sang empu juga dikacaukan gitu loh. Lebih bagus kita pakai meteor yang kemungkinan elektromagnetiknya bagus, tuahnya bagus, disambil ketika mengerjakannya dengan ritual. Wah, itu lebih bagus lagi. Kalau menurut saya begitu. Jadi tradisi kita tetap ada, tetap kita pakai. Saya kira itu ya. Terus apalagi nggak ada kan yang mau dipertanyakan lagi Mas Dian? Kan sudah semua. Nah ini monggo, sinten lagi yang mau tanya? Monggo, silakan. Barangkali Mas Dian mau nambahin apalah, monggo. Daripada kosong nggak ada yang ngomong. Ya, ini mungkin tips ya Pak Tony ya. Bagi yang pas-pasan kayak saya, anjuran saya adalah kita beli yang tadi itu, yang sisa-sisa produksi kerajinan tadi itu. Itu sangat murah. Dan kedua, ini juga mempermudah empu. Karena ternyata, kalaupun kita beli bongkahan, misal punya duit gitu, beli yang bongkahan, itu pun empunya harus memotong-motong lagi kalau mau dicontong gitu kan. Karena kalau bongkahan itu juga susah juga dia kalau mau ditape misal gitu kan. Nah, kalau bentuknya remah-remah itu juga mempermudah untuk dimasukin ke contongnya, misal kalau sistemnya contong itu atau sistem yang lain. Saya kira ini juga tips, dan bagi kita di kantong kita juga lumayan membantu juga mengurangi biaya produksi. Kita ada yang nanya Mas Dikap, silakan monggo Mas Dikap. Ini ada Mas Dikap nih, monggo silakan Mas Dikap. Oke, selamat malam Bung Tony, Mas Dian. Pertanyaan saya itu, saya pernah dengar ya di YouTube, di channel Unpad, katanya meteor. Mikrofonnya kurang bagus Mas Dikap. Iya. Coba katanya kayak kurang nancep gitu. Nah, monggo silakan. Nah, iya.
pernah dengar ya di channelnya orang luar di YouTube itu katanya meteor itu materinya itu lebih tua daripada bumi, usia materinya. Apakah itu benar secara apa ada yang pernah meneliti? Terus pertanyaan kedua, di bahan pamor meteorit ini kan banyak nikelnya. Apakah ada meteorit tertentu yang menggunakan atau kandungan besinya itu banyak daripada si nikel untuk persiapan membuat keris geleng, Mama? Terima kasih. Monggo, Mas Dian. Jadi kalau iron meteorit yang dipakai di keris oleh teman-teman yang dikoleksi segala macam ini jatuhnya kan baru-baru saja abad 17, abad 18 gitu kan. Tapi memang saya bukan ahli itu ya, ahli besi, ahli meteor segala macam seperti yang saya ungkapkan di awal, tapi saya pernah mendengar juga katanya nikel, besi-besi di bumi ini sebenarnya kan juga besi-besi itu kan juga jatuhan dari luar angkasa itu sebenarnya dari zaman dulu gitu. Nah, kemudian ditambang lagi sekarang. Tapi kalau iron meteorit yang sekarang kita pakai, sekarang dijualin itu kan sebenarnya jatuhnya baru-baru saja itu ya di Prambanan misal baru jatuh kemarin gitu. Ini bukan nikel yang kita ambil dari dalam bumi gitu. Ini jatuhan itu. Jadi ya usianya tentu saja lebih tua bumi kalau yang iron meteorit tadi itu. Nah, kalau Mas Dikap soal yang tadi itu apakah dari iron meteorit yang jadi pamor itu ada yang jadi hitam itu, ada itu. Yang tadi saya kasih gambarnya itu kalau dari dekat itu ada yang mungkin karena kandungan besinya banyak ketika diwarangi jadinya hitam, tapi tetap ada kayak garis-garisnya gitu loh Mas. Jadi kayak apa ya? Jadi kalau kayak jauh gitu kayak hitam ngeblok, tapi kalau dari dekat itu kayak bentuknya kayak pamor yang putih itu, tapi dia jadinya hitam ya. Mungkin itu pas kandungan besinya itu. Jadi ketika diwarangi jadi hitam gitu, mungkin ya. Tapi yang ditemukan itu seperti itu kalau kalau itunya. Nah, apakah ada yang tadi saya baca di chat Mas Dikap ini, apakah ada yang pamornya meteor pas diwarangi hitam semua karena kandungan besinya banyak? Nah, kebetulan rata-rata iron meteorit itu kandungannya heterogen. Tidak ada yang misal 90% besi gitu, nggak ada. Jadi tentu tetap ada besinya sekian persen, nikelnya sekian persen, kobaltnya sekian persen, jadi alloy, jadi atau percampuran gitu, yang kemudian menghasilkan ketika belum ditempa pun warnanya udah heterogen yang cenderung abu gitu, dibanding yang nikel tadi itu yang seperti saya contohin tadi itu yang putih gitu. Jadi kayak gitu Mas Dikap. Dan Mas Dikap ini saya dengar juga mulai menempa ya Mas, mulai kelompok-kelompok juga nih, sama kayak saya kelompok-kelompok dan Iya, lagi proses mau menempa. Semoga hasilnya bagus Mas. Ya, sudah monggo, sampai ayo. nomor antrian. Monggo, ayo. Sama Nanti, J. Monggo pada mulai menempa keris Kamardikan dengan bahan meteorit, ya, iron meteorit. Saya sudah memulai itu sejak tahun 1999. Ya, waktu itu memang sengaja pas bulan September tanggal 9 jam 9 kita menempa pertama kali dengan meteorit. Tapi empu-empu di Solo sudah lebih dulu. Ya. Saya mencoba waktu itu 1999 membawa meteornya itu Campo del Cielo. Nah, itu ternyata ya lama-lama kita tahu hasil dari Campo itu begini, hasil dari ini begini gitu. Monggo dimulai dengan meteor ya. Saya punya pendapat bahwa dari testimoni keris-keris yang dibawa orang dari milik saya, termasuk ada yang dari Filipina, Malaysia, ya, kemudian juga ada yang dibawa ke Jerman, ya, itu dia memberikan testimoni yang aneh-aneh yang saya merasakan bahwa meteor itu memang ada dan memang saya selalu melakukan sepuh jilat, ya, ritual sepuh jilat. Nah itu saya abaikan dulu apakah itu dari sepuh jilat dan ritual atau apakah itu dari meteornya. Tapi kalau saya yakin meteor secara utuh itu memang ada. Contohnya yang saya bilang keponakan saya punya anak perempuan yang saya kasih kalung, ya. Dia tinggal di Melbourne, ya, sekarang udah married, udah punya anak, ya, itu ternyata dia bisa sehat dari kalung meteor. Ya, ini kepercayaan, ya, makanya kita ini harus meneliti gitu. Kita harus meneliti terus gitu. Apakah kebenarannya sampai di mana? Gitu. Ya, jadi
kita mesti apa ya, mesti tidak langsung tertutup begitu ya. Nah, kemudian juga ini ada satu pengalaman ya. Ada salah satu meteor yang tidak bisa ditempa, artinya tidak bisa menyatu dengan selorok besinya misalnya. Nah, itu juga bisa diatasi. Waktu itu saya sedang mencoba chat dengan seorang empu dari barat ya itu yang tukang bikin peso itu. Kok ada ya besi baja yang tidak mau nempel pamor kita, yaitu tidak mau nempel. Nah, ternyata dia bilang di barat itu ada gas CO2. Gas CO ini disemburkan, itu akan lengket. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Madura, ya empu yang sering saya pakai eksperimen adalah Haji Durafi. Haji Durafi itu ingat gitu. Dulu ayah-ayahnya itu kalau menemukan besi yang tidak bisa menyatu, itu dikasih lembaran kertas semen. Nah, saya berpikir logikanya kena. Karena apa? Kertas semen ketika sudah masuk digapit sama itu merah membara jadi arangnya CO2. Ya, jadi kita lebih hebat daripada orang bule. Orang bule pakai disembur pakai ini ya gas CO2, kita enggak. Kertas semen yang berapa lipat itu diselempitkan. Tuh, jadi lengket ya. Nah, kemudian juga jangan salah. Kenapa empu-empu keris selalu memakai arangnya dari kayu jati? Nah ini ada satu jawaban juga. Arang jati itu CO-nya tinggi. Tuh, ya, CO2-nya tinggi. Jadi kalau di sono di orang-orang barat pakai disentrong pakai gas ya, dan mereka memang forgingnya mau forging yang netral gini ya. Memang itu sudah cara mereka ya. Tapi dia untuk keris juga susah ya karena dia cuma 25 cm, sementara keris kan panjang ya. Gitu. Jadi saya kira cukup unik nanti dengan latihan-latihan atau apa memainkan keris kamardikan dengan meteor. Saya tuh jual Kijang Rover dulu. Saya punya Kijang Rover, saya jual. Saya bikinin terus keris meteor tapi nggak balik. Akhirnya di mobil. Itu ceritanya. Jadi saya eksperimen keris itu dengan pengorbanan sebuah mobil. Gitu. Kemudian juga kita banyak diskusi ya, diskusi dengan dulu ada yang namanya Gus Im, ya Gus Im itu adiknya Gus Dur. Nah, itu sangat getol sekali mendatangkan besi-besi dari luar, termasuk bajanya, termasuk meteornya, termasuk dia pernah beli kodokan ya, kodokan yang sudah jadi yang muyak itu pernah ya, kemudian diterapkan ke kerisnya dia. Jadi ya ini memang membutuhkan dana. Ya, mudah-mudahan nanti juga bisa kembali gitu harga keris dari keris apa namanya yang kita produksi itu juga akan kembali ininya apa modalnya. Saya kira gitu. Nah, Mas Dian ini kayaknya ini mau terus ini nanti. Iya, Mas Dian. Alon-alon, Pak. Jadi tiap bulan masukin 30 gram gitu. Lama-lama juga kumpul sendiri, Pak. Iya. Kalau langsung sekian ons gitu ya berat ya, Bang. Jangan salah, Mas. Dengan Anda mencoba dengan meteor, nanti Anda akan berturutan terus ada rezeki untuk bikin keris meteor. Benar. Amin. Saya dulu begitu, Mas. Dilalah itu tuku meteor datang. Ini walaupun saya ada pernah pesen meteor itu 4.000 gram ya, 4.000 3 kilo, 4 kilo. Itu nggak nyampe dari eBay. Nggak nyampe hilang itu. Ya, pernah juga, Pak, hilang pernah juga. Ya, hilang pernah saya. Hilang pernah ya. Karena memang itu yang repot memang ekspedisinya ya kita ya, shippingnya ya. Apalagi dengan adanya perang Ukraina, perang ini saya agak takut untuk belanja di luar.
Gitu. Saya lebih lebih bagus di media online. Sekarang di Indonesia juga sudah ada. Ya banyak yang Ya, jualan juga, Pak. Ya ya memang sudah harganya ada. lebih tinggi, tapi kalau Lebih tinggi, dibanding tapi aman. resikonya ya inilah sepadan. Aman. Ya, kalau pesen di luar itu shippingnya yang kita takut ya. Tapi betul Mas, saya dulu pengen begini tiba-tiba ada aja rezeki. Terus saja. Lah ini mungkin karena meteor Mas. Coba nanti dibuktikan. Itu kira-kira begitu. Nanti Mas Dikap juga gitu. Beli meteor ini terus aja. Gitu. Ya.